Assalamualaikum, hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2 Fisika Umum Pendidikan Kimia Universitas Negeri Medan. Adapun kelompok 2 terdiri dari Erika Dewi, Ika Lesbiani, Irianani Ainung Sianturi, Tiopani Elizabeth Hutasoid, Pesa Peorella, dan Jessica Paloma Boruslain. Nah, dalam video ini kami akan melakukan praktikum ayunan bandul sederhana. Selamat menonton. Sebelum kita melakukan praktikum getaran, kita harus tahu tentang konsep dari getaran. Getaran itu apa sih? Getaran adalah gerakan bolak-balik melalui satu titik kesetimbangan secara periodik atau secara teratur. Adapun besaran-besaran dalam getaran adalah sudut simpangan, ada simpangan, ada juga amplitudo atau simpangan maksimal, ada frekuensi, ada periode. Nah, frekuensi itu apa? Frekuensi adalah banyaknya getaran dalam satuan waktu atau satu sekon. Nah, sedangkan periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu getaran penuh. Nah, untuk frekuensi itu satuannya adalah hertz, periode sekon, getaran dilambangkan dengan N, dan waktu adalah sekon. Nah, suatu keadaan dinamakan satu getaran apabila melalui titik 1, 2, 3, 2, 1 atau 3, 2, 1, 2, 3 atau 2, 3, 2, 1, 2, dan dinamakan setengah getaran apabila melalui titik 1, 2, 3, 2, 3, 2 atau 1, 2, 1 itu bukan dinamakan setengah getaran karena menjadi bagian yang tak tertulis dari gerakan 1, 2, 3, 2, 1. Jadi titik dari 1, 2 adalah seperempat getaran dan titik 2, 3, 2, 1 merupakan 3/4 getaran. Di sini saya menggunakan pajangan tali 15 cm dengan panjang busur 14 derajat sebanyak 10 ayunan. Di sini saya mengkeropnya dengan menggunakan stok kontak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Percobaan kedua sama percobaan pertama tadi dengan 10 ayunan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Percobaan ketiga sama dengan percobaan pertama dan kedua tadi, yaitu sebanyak 10 ayunan dengan menggunakan segi 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baik, percobaan berikutnya dilakukan pada tali ukuran 25 cm. Percobaan pertama. Pada percobaan pertama, saya memperoleh nilai 8 detik 82 second. Nah, untuk percobaan kedua, kita akan mulai. Pada percobaan kedua, dengan derajat yang sama, saya memperoleh nilai 8 detik 91 second. Pada percobaan ketiga, saya memperoleh nilai 8 detik 74 second.
Selanjutnya saya akan melakukan untuk panjang tali yang 30 cm. Nah, di sini kita akan melakukannya itu 10 kali ayunan. Nah, selanjutnya kita perlu menyimpangkan bebannya, yaitu lebih kecil dari 15 derajat. Di sini saya akan melakukannya lebih kecil dari 15 derajat, yaitu 14 derajat. Lalu kita melakukannya dengan 10 kali ayunan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pada percobaan pertama ini menghasilkan waktu 11:31 detik. Selanjutnya kita melakukan dengan percobaan kedua, di mana sama halnya dengan percobaan pertama, di mana kita melakukannya dengan 10 kali ayunan dengan penyimpangan 14 derajat. Dan kita hitung sebanyak 10 kali ayunan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Percobaan kedua menghasilkan waktu 11,39 detik. Kemudian kita lakukan lagi untuk percobaan yang ketiga, di mana sama halnya dengan percobaan sebelumnya. Kita lakukan dengan 10 kali ayunan dan kita hitung waktunya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dimana kita menghasilkan waktu sebanyak 11,26 detik. Halo teman-teman, jadi di sini saya akan mempraktikkan percobaan pada ukuran tali sebesar 35 cm. Di sini saya sudah membuat ayunan bandul menggunakan pipet pengganti dari static clamp dan beberapa peralatan lainnya, yaitu mistar untuk mengukur panjang tali, gunting kuku sebagai beban penggantung, dan terakhir ada stopwatch. Nah, langsung saja saya akan melakukan 3 kali percobaan untuk mengukur waktu yang diperlukan dalam 10 kali ayunan dan dalam 14 derajat sudut simpangan bandul. Kita mulai pada percobaan yang pertama. Nah, mari kita mulai. Ayunkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Setelah percobaan, waktu yang diperlukan dalam 10 kali ayunan adalah 13,2 sekon atau 13,2 detik. Nah, pada percobaan yang kedua pada sudut yang sama, yaitu 14 derajat, kita sesuaikan dengan busur. Kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, pada percobaan kali ini didapatkan waktu yaitu 13,9 sekon. Nah, pada percobaan yang ketiga pada perlakuan yang sama juga, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Didapatkan waktu yang dibutuhkan bandul selama 10 kali ayunan ialah 13,7 detik. Sekian percobaan dari saya. Pada akhirnya nanti kita akan menggunakan rumus untuk menghitung percepatan gravitasi. Nah, untuk hasil percobaan yang telah kami lakukan bisa dilihat pada tabel berikut. Untuk percobaan yang pertama yaitu menggunakan tali bandul sepanjang 15 cm, dan untuk 3 kali percobaan yaitu waktu yang pertama 7,32 sekon, untuk waktu yang kedua yang didapat adalah 6,66 sekon, dan waktu ketiga yang didapat adalah 6,93 sekon, sehingga rata-rata yang didapat adalah 6,97 sekon. Nah, untuk percobaan yang kedua yaitu percobaan menggunakan tali bandul sepanjang 20 cm. Untuk waktu pertama didapatkan 9,07 skon, waktu kedua 9,02 skon, dan waktu ketiga yaitu 9,03 skon, sehingga rata-rata yang didapat adalah 8,94 skon. Nah, selanjutnya pada percobaan yang ketiga menggunakan bandul dengan panjang tali 25 cm. Untuk waktu yang pertama didapatkan 8,82 skon, waktu kedua 8,90 skon,
dan waktu ketiga 8,74 skon, sehingga rata-rata yang didapat adalah 8,82 skon. Selanjutnya pada percobaan bandul dengan panjang tali 30 cm, yang waktu yang pertama yang didapatkan yaitu 11,31 skon, waktu kedua 11,39 skon, dan waktu ketiga adalah 11,26 skon, sehingga rata-ratanya adalah 11,32 skon. Nah, yang terakhir pada percobaan panjang tali 35 cm, waktu pertama yang didapatkan adalah 13,2 skon, waktu kedua yang didapat adalah 13,9 skon, dan waktu ketiga yang didapat adalah 13,7 skon, sehingga rata-rata waktu yang didapat dari 3 percobaan itu adalah 13,6 skon.